Dan saya Pak Ikap. Silakan duluan Pak, seperti yang kita diskusikan tadi ya. Iya, baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk share screen. Bapak Ibu sekalian, kami berdua mendapatkan amanah, saya dan Pak Ikap, Pak Ketut, untuk menyampaikan materi tentang etika. Mungkin harusnya lebih lengkap ini ya, etika riset dan publikasi. Tapi nanti akan banyak kita bahas yang berkaitan dengan publikasi. Dan ini sebelum kita mulai sudah ada pertanyaan yang luar biasa dari Pak Arief Wibisono ini tentang etika riset yang barangkali sedikit memang kita di perguruan tinggi teknologi ini jarang bersentuhan, yaitu riset yang menggunakan objek manusia atau binatang ya. Nah, nanti moga-moga kita bisa membahas sampai di sana lebih detail. Bapak sekalian, insya Allah nanti kami ini saja akan sampaikan, saya dan Pak Ika akan sampaikan paruh-paruh gitu kita pecah ini ya materinya, tapi juga luas saja, nanti akan ada tanya jawab dan tidak perlu kaku siapa yang paling berkompeten, tidak ada. Jadi kita sebenarnya sama-sama belajar Bapak Ibu, banyak sekali hal yang berkaitan dengan etika ini yang saya kira kita perlu memperhatikan dengan lebih detail ya di saat apalagi di zaman digital ini. Izinkan saya memulai Pak Ikap dan Bapak Ibu sekalian. Saya sedikit ini, saya memulai ini Pak Ketut, saya belum baru teringat ini tadi. Wah, ini mestinya saya cantumkan dulu ini. Sedikit aja sekilas saja 1 menit. Barangkali ini bisa disebut sebagai filsafat riset gitu. Bahwa kalau kita melakukan riset itu, mestinya riset itu kemudian hasilnya itu diseminasikan. Jadi Bapak sekalian, kita semua ini saya kira ketika melakukan riset, ya sebagian besar Pak, saya kira sebagian besar, mungkin sebagian orang itu tidak memerlukan dana untuk penelitian. Ini saya menyorotnya dari sisi dana. Seseorang yang terlibat dalam riset, apakah dia dosen atau mahasiswa pasca atau mahasiswa S1, ketika riset dia memerlukan support untuk menjalankan risetnya. Nah, tapi kalau kita lihat lebih dalam, kenapa ada riset? Riset itu kan muncul karena ada sebuah permasalahan riset. Jadi kalau disingkat ada permasalahan gitu. Kita punya masalah, ada permasalahan riset, kemudian dibuat proposalnya. Kita membuat proposal, kemudian proposal itu gampangnya disetujui gitu ya. Maka riset itu kemudian kita laksanakan. Jadi ada masalah riset yang kemudian di sini ada tahap-tahap tentang membuat proposal, tentang evaluasi proposal, dan seterusnya sampai risetnya itu bisa dijalankan. Nah, ketika masa riset itu berakhir, maka kemudian seseorang itu, apakah dosen, mahasiswa, dan lain-lain, itu kemudian menghasilkan sebuah output yang biasanya sifatnya administratif. Jadi kalau kita itu ada laporan keuangan, laporan penelitian, dan lain itu ini saya menyebutnya output. Nah, kemudian setelah output ini didapatkan, maka inilah yang terjadi ketika kita memiliki skema penelitian kira-kira tahun 90-an ya, 90 2000 awal itu ada istilah gini. Setiap riset itu kok zaman sekarang ya, zaman itu ya. Setiap riset itu kok hasilnya dibaca sendiri, senang-senang sendiri gitu. Jadi tidak ada dorongan untuk ada diseminasi. Nah, itu kemudian makna riset di Indonesia ini semakin meningkat. Sebenarnya kira-kira pada tahun 90-an itu. Tahun 90 kemudian muncul ada penelitian dengan luaran-luaran. Nah, sekarang kita sudah menggunakan ini kan outcome based research, penelitian yang berdasarkan pada luaran, ada yang paten, ada yang publikasi, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya adalah tugas kita di sini ini, sampai di sini.
ketika kita sudah mendapatkan dana riset dari sini ya, sekali lagi gampangnya mendapat dana riset, kemudian kita mendapatkan apa namanya hasil yang kita laporkan berbentuk buku, maka tugas kita adalah, kewajiban kita adalah mengeluarkan, diseminasi, disebarkan ke masyarakat kembali. Karena kita sudah didanai, gitu kira-kira gampangannya. Nah, setelah ini didanai, kemudian kita nanti lihat impact-nya bagaimana. Kalau paten dijual, laku apa tidak, nanti impact-nya ekonomi. Kalau membuat buku, apakah dipakai oleh masyarakat luas yang di bidang kita, itu impact-nya adalah ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Termasuk publikasi, itu impact-nya adalah citasi. Jadi, dan lain-lainnya, mungkin ditiru orang untuk kembangkan gitu. Nah, sehingga good research itu mestinya lead to good impacts. Kita memikirkannya secara sistematik demikian. Nah, khusus untuk yang nanti agak spesifik ya, kita akan bicarakan yang publikasi di bagian outcome luaran penelitian ini. Baik, saya memulai masalah publikasi ini, kasus etika ini dengan kasus-kasus Bapak Ibu. Jadi kasus etika itu selain yang disebutkan oleh Pak WR3 tadi itu ya, itu yang besar ya, bentuk umumnya adalah seperti itu, ada cukup banyak. Dan ini contoh-contoh spesifiknya. Kelihatannya contoh yang tadi disampaikan memang lebih tertuju pada kasus yang dihadapi atau melibatkan penulis. Nih, yang melibatkan penulis. Padahal etika ini urusannya tidak hanya penulis, Bapak Ibu. Ya, sudah ada beberapa diskusi di antara teman-teman ini, etika yang tidak beretika dalam tanda petik itu adalah reviewernya atau mungkin editornya. Itu tentu mestinya kan ada sistem yang menilik itu ya, tidak hanya melulu yang dipojokkan gitu adalah penulisnya. Nah, kita lihat beberapa contoh ini yang sudah sampai pada ketika kasus etika itu diangkat, kemudian sampai ditutup masalahnya. Itu ada plagiasi yang kemudian berujung pada pencabutan jabatan profesor dan doktor. Ini di Indonesia, Bapak Ibu, ini sudah terjadi. Ini sekedar untuk pembelajaran untuk kita. Sebaiknya kita memang memperhatikan masalah etika ini dengan serius, karena ujung-ujungnya itu sesuatu yang kalau di bahasa kita itu kondite kita ini kalau sudah seperti ini ya, pencabutan jabatan itu kan sudah jatuh gitu. Nah, ini perlu kita perhatikan masalah etika ini betul-betul gitu. Masalah publikasi digital itu sangat penting gitu ya untuk kita ikuti, tetapi etikanya ini jauh lebih penting gitu. Karena kalau sudah etika ini dipermasalahkan, ya terus kita bisa apa gitu. Mau menulis mungkin orang tidak percaya lagi kan, sudah jadi berhenti. Maka dari awal saya kira ada baiknya Bapak Ibu kita semua aware dengan ini, jangan sampai terjerumus. Tentu kita berusaha sekuat tenaga supaya tidak terjerumus dan kita pelajari bagaimana. Fabrikasi berujung pencabutan gelar doktor. Ini kasus ini terjadi yang saya tahu itu ada seorang alumni dari Jerman pada waktu itu tahun 2001-an, Henrik Schoen namanya. Dia itu memfabrikasi data. Jadi data pada zaman itu komputer kan belum terlalu maju Bapak Ibu. Ya, orang ini membuat data yang sangat bagus. Datanya bagus sehingga publikasinya di level yang sangat tinggi. Orang-orang melihat, wah ini calon ilmuwan masa depan. Pada waktu itu umurnya 28, masih muda, dia sudah doktor, dan dia menghasilkan yang luar biasa. Tapi ternyata datanya itu simulasi, Bapak Ibu, diaku menjadi data eksperimental. Tidak bisa diulangi penelitiannya, sehingga kemudian setelah sekian belas tahun, dia akhirnya dicabut gelar doktornya. Nah, sekali lagi, ini kan ujungnya tidak enak gitu ya bagi pelakunya. Lalu yang ini mahasiswa publikasi tanpa izin, saya kira ada di ini ya beberapa tempat ini cukup sering. Jadi teman-teman yang sekarang statusnya mahasiswa, panjenengan semua kan tentu berada di kampus itu. Tadi seperti dikatakan Pak WR3 ya, ada di kampus ITS sedang belajar. Jadi kalau melakukan riset yang berkaitan dengan topik yang sudah disepakati dengan tim promotor, jangan lupa untuk izin. Nah, ini kan masalah etika tadi itu.
Nanti ujungnya kalau nggak diizinkan ya mungkin tidak diakui, itu kan sayang gitu. Kalau tidak diakui nulis lagi nanti. Jadi ini satu hal yang penting. Dua contoh yang terakhir ini tidak berkaitan dengan pelaku menulis Bapak Ibu, tapi ini adalah pelaku dari dewan redaksinya. Yang ini Matters Letters ini tahun 2015 itu Q2, tahun 2016 itu mati. Penyebabnya ternyata ketua dewan redaksinya itu berbohong dengan mengaku sebagai seorang profesor gitu. Nah, kebetulan ada seorang wartawan yang mengetahui itu, dilacak, ditulis di blog, Bapak Ibu bisa melihat ini kalau ditulis ini ya, Advanced Matter Letters ini dengan apa kasus gitu, nanti akan ketemu dia terbongkar sehingga kemudian di Scopus itu discontinue. Sementara yang ini Advanced Science Letters ini lebih pada ini Bapak Ibu, jurnalnya itu dikelola oleh seseorang yang melihat ini kalau sudah terskopus kesempatan untuk nyari uang, kira-kira gitu kasarnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini Advanced Science Letters. Kalau melihat dari namanya ini rasanya mungkin ini maksudnya jurnalnya adalah sains dalam arti yang ini fisika, kimia, biologi, farmasi gitu-gitu. Tapi ternyata campur-campur loh isinya itu. Sains psikologi ada, sains sosial ada gitu, sains politik ada gitu. Nah, saking warna-warninya dia akhirnya ya mati-mati sendiri karena kemudian dia seperti hindari oleh orang-orang ini kok jadi jurnal bunga rampai atau gaduh-gaduh. Nah, ini akhirnya kemudian dilihat dari sisi isinya tidak sesuai dengan skopnya, lalu dia didiskontinue. Ya, itu beberapa kasus Bapak Ibu yang kita jumpai dan sekarang ini semakin banyak kasus yang muncul. Nanti insya Allah jika ada kesempatan saya akan sampaikan sedikit website COPE yang banyak membahas tentang kasus-kasus etika yang ya variatif malah ya semakin variatif, melibatkan penulis tadi itu redaksi atau reviewer. Nanti kita lihat. Bapak Ibu, salah satu hal yang perlu kita perhatikan yang berkaitan dengan masalah etika ini adalah munculnya sebuah action, sebuah langkah yang dilakukan oleh dewan redaksi ya, itu untuk meretract artikel. Nah, artikel yang sudah dimuat itu sebenarnya tidak aman. Seperti ini saya sampaikan di sini, dalam setahun terakhir itu setidaknya itu ada 150 artikel berkaitan dengan COVID-19 itu yang di-retract. Nah, COVID-19 ini kan artikel kalau kita melihat dari tahun 2020 bulan Maret sampai sekarang, itu dengan kecepatan penelitian dan penulisannya sebenarnya kalau yang dimuat itu ya bisa ribuan ya, tetapi kalau kita lihat yang 150 ini sudah retracted, sudah dinyatakan bahasa Indonesia-nya itu retract itu. Kalau dikatakan dicabut itu tidak, gitu. Dia itu tetap ada di situ, tetapi statusnya tidak boleh diakui sebagai sebuah bagian dari ilmu, gitu. Dia statusnya sudah tidak boleh disitasi. Nah, ini tentu kan perlu kita perhatikan agar supaya nanti ketika menulis kita, ini saya kira warningnya adalah pada saat kita menulis, kita perlu hati-hati. Perlu hati-hati, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ada pertanyaan mengenai concern etika terhadap manusia atau terhadap hewan. Nah, kalau tidak dilakukan, kalau sekarang ini filter pertamanya kan ada di Dewan Redaksi. Kalau tidak ada surat pernyataan tentang etika terhadap objek penelitian, ya tidak dimuat. Gitu. Nah, tetapi kalau sudah bablas sampai dimuat, nanti ketahuan di-retract. Tidak bisa lagi disitasi. Nah, ini tentu kita perlu perhatikan dari sejak awal. Masalah retraksi ini sebisa mungkin kita hindari dengan mengikuti etika sebaik mungkin dengan aturan-aturan yang ada. Ada satu relasi yang menarik antara tingkat retraction dengan impact factor, Bapak Ibu.
Jurnal-jurnal yang punya impact factor tinggi itu tingkat retraksinya juga tinggi. Nah, ini jurnal-jurnal apa namanya biasanya yang kedokteran gitu, sains itu kan levelnya di angka-angka 40 tinggi-tinggi gitu. Tapi retraction index-nya juga tinggi. Banyak yang atau jumlah yang diretraksi semakin tinggi. Nah, jadi artinya kalau kita berani masuk ke jurnal dengan impact factor tinggi ataupun yang tidak ya, kita sebenarnya perlu dulu ya, apa namanya mempersiapkan hati kita ya, dak-dikduk gitu gimana nih kira-kira ditunggu dalam 3-4 tahun kira-kira ada masalah apa enggak gitu. Moga-moga nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah ya sudah. Berarti itu masalah etikanya ya. Berarti memang tidak pernah dipermasalahkan oleh orang lain. Nah, ini tantangan buat kita. Kita ingin menulis itu kan harapannya kalau di ITS itu mungkin kebanyakan yang bidang sains teknologi itu di sini. Kalau ada yang bidangnya kayak Fumaya mungkin bisa sampai sini. Sel atau apa NHM ini yang berkaitan dengan kesehatan. Ya. Kemudian kalau kita lihat beberapa isu yang berkaitan dengan retraksi ini, siapa sih issuernya itu? Issuernya itu ini kasus saya ambil tahun 2013 kalau tidak salah. Sudah cukup lama. Tetapi saya kira masih representatif. Jadi yang menjadi kasus utama itu memang authors gitu. Pengarangnya itu yang paling menjadi kontributor. Jadi kita ini sebagai penulis perlu hati-hati antara kita dengan dalam menulis itu. Yang lain itu ada editor, ada kombinasi antara authors, editors, publisher. Ini biasanya berkaitan dengan konflik of interest. Jadi, misalnya kan sering kita diminta untuk menyatakan ini tidak ada konflik of interest. Nah, ternyata misalnya reviewernya itu ini terjadi kasus Bapak Ibu di COPE itu kalau nanti dilihat itu dewan redaksinya reviewernya itu adalah teman kita sendiri yang diketahui gitu. Nah, ini sesuatu yang saya kira tidak etis dan ini perlu ada catatannya di sini. Dari publishernya juga ada tapi kecil, mungkin dari research institutionnya. Gitu. Berikutnya, ini informasi saja Bapak Ibu, impact factor yang tinggi itu kalau jurnal Cell, Lancet itu angkanya sekian-sekian ini. Ini sudah sangat tinggi Bapak Ibu. Kalau kita gimana kayak kenaikan pangkat itu kalau nggak salah angkanya yang di atas 5 Pak ya, itu yang betul-betul diakui ini ya, impact factornya ini sudah 40-an ya, jadi betul-betul memang tinggi. Tentu kita berharap ada yang memberikan impact seperti ini. Non sewu Bapak Ibu, satu hal yang ingin juga saya tekankan gini, kita menulis di jurnal internasional non sewu itu mohon tidak dilihat dari bagian bahwa internasional itu gengsi saja. Itu masalah gengsi internasional itu. Kenapa harus dibawa ke internasional? Kenapa nggak nasional saja? Kalau saya melihatnya begini, kita punya kesempatan untuk berbagi dengan orang, dengan hasil riset kita ini. Ada permasalahan, kita share dengan orang lain solusinya. Kemudian kalau itu berkesempatan kita bagi dengan orang sedunia, yang manfaatkan itu berapa miliar? Kalau dihitung penduduk bumi 7 miliar, berapa persennya gitu? Yang baca orang banyak. Publikasi nasional bukan salah, bukan. Tapi tentu ada porsinya sendiri, jumlah dampaknya seperti apa. Tentu tetap ada positifnya. Ya, tetapi yang internasional seringkali kan ada yang memberikan komentar. Kalau internasional itu kok kayak gengsi-gengsian. Moga-moga tidak dipandang demikian karena menulis itu kan ya tergantung niatnya ya. Kalau kita menulis internasional supaya dampaknya internasional, kenapa tidak? Baik, saya masuk di ini sebelum ngerti ya. Acara saya. Jadi besoknya saya akan menyampaikan 2 slide lagi Bapak Ibu, kemudian nanti Bapak Ibu saya ajak melihat ke COPE sebentar, kita berselancar sebentar ya. Kita lihat urgensi etika publikasi. Publikasi sebuah artikel di jurnal
ini adalah proses untuk peningkatan pengetahuan berkelanjutan. Jadi prosesnya kan semangatnya kan gitu. Kita melakukan penelitian tadi itu yang saya sampaikan semacam filosofinya riset itu, kan kita menulis itu agar supaya ada proses yang berlanjut dan terus mengenai ilmu pengetahuan. Ini salah satu dampaknya non sewu Bapak Ibu kalau kita bicara tentang reviewer ya. Reviewer itu kan kalau di internasional itu mohon maaf sekali, itu kan tidak ada honornya. Tidak ada honornya. Kenapa orang-orang reviewer internasional kok ya mau-maunya kan baca itu sulit. Itu tidak lain adalah bahwa ini masalah berkelanjutan ini Bapak. Jadi orang yang sekarang punya publikasi dengan jumlah yang banyak gitu ya. Dulu tulisannya itu direview orang yang tidak dibayar. Nah, sekarang ketika dia diminta jadi reviewer, mestinya juga tidak minta bayaran karena kirilah kasarnya. Nah, itu salah satu barangkali etika juga ya kita melihat kalau misalnya ditunjuk menjadi reviewer, semoga tidak bertanya seperti itu. Nah, saya jadi reviewer kok nggak dihonori gitu. Nah, kita melihatnya dari bahwa dulu sesepuh kita, pendahulu kita itu tidak dibayar. Nah, ini kalau moga-moga bisa berlanjut sampai terus nanti terus tidak ada tuntutan-tuntutan yang semacam tadi. Ini merupakan cerminan langsung dari kualitas karya penulis dan institusinya. Jadi misalnya keahliannya siapa. Ini kan kita menempatkan orang yang memecahkan masalah sesuatu itu tentu adalah karena keahliannya. Nah, kalau kita menuliskan sesuatu, salah satu dampak dari penelitian dan publikasi itu Bapak ya. Kalau kita menulis menulis dengan tidak menulis itu beda. Ketika kita menulis, maka orang itu akan melihat, oh ini ada orang yang ahli ini di sana, di ITS. Ya kan kelihatan gitu, namanya siapa, dari mana. Nah, itu menggambarkan publikasi itu ada orang dan keahliannya dari mana. Kemudian ini mendukung mewujudkan metode ilmiah. Tentu kalau kita punya pendekatan-pendekatan untuk menyelesaikan masalah riset dan ada hasil yang positif, tentu kan kemudian ketika diterima, oh iya ya ada teori seperti ini yang bisa terbukti gitu ya. Kemudian penting untuk menyepakati standar. Nah, ini masalah etikanya. Etika itu untuk semua pihak. Ada penulis, ada editor, ada reviewer sejawat. Ada mitra, bestari atau bestari. Kemudian ada penerbit dan masyarakat. Ini semuanya harus punya standar. Ya, ada standarnya tentang publikasi itu kita harus bagaimana. Contoh tadi yang disampaikan, satu orang menulis itu tidak boleh mengirim ke 2 jurnal secara bersamaan. Itu melanggar etika kan gitu. Itu berarti ada standar. Oh, tidak boleh menulis di 2 tempat. Mengirimkan bersamaan di 2 tempat atau mengirimkan secara seri, sudah dimuat terus dikirimkan lagi. Itu tidak boleh. Itu berarti ada standar. Nah, standar ini yang kemudian perlu disepakati. Kalau kita lihat ini Bapak Ibu, tadi contohnya ada ini ya, kalau kita bicara standar, kemudian ada contoh-contoh kasus yang tadi sempat ditanyakan masalah etika riset manusia atau binatang itu, rasanya memang nun sewu Pak Taufani, ITS ini secara institusi itu perlu memiliki lembaga etika riset ini, atau mungkin etika secara umum gitu ya. Dan kalau kita bicara riset ya ada yang menangani itu. Karena kalau kita lihat di scope nanti yang akan saya tunjukkan, itu solusi dari sebuah masalah etika itu awalnya adalah institusi. Jadi ada kaitannya dengan institusi. Jadi dewan redaksi itu bertanyanya bukan hanya kepada pengarang, tetapi institusinya pengarang itu. Makanya ini kan ada bagian penulis dan institusi. Institusinya ditanya kalau ada masalah gitu, gimana di situ ada masalah ini, sudah dilakukan apa? Gitu. Nah, itu kemudian nanti kasusnya ya kasus etikanya ditutup. Oleh karena itu ini saya kira satu hal yang penting, ada
institusi yang menangani standar tentang etika ini. Mungkin tidak perlu sesuatu yang baru, tetapi ada yang menghandle itu. Kemudian penerbit menjalankan tugas pengawalan atas semua tahap, ini tugasnya penerbit ya. Penerbitan dengan sangat serius dan mengambil semua tanggung jawab etika dan tanggung jawab lainnya. Ini teman-teman Bapak Ibu yang jadi anggota ini, kalau yang editor nanti ada sendiri yang di apa namanya, kalau kita di jurnal itu Momits itu ya, sebagai penerbitnya, atau DRPM ini ya kalau penerbit ini perlu apa namanya, memiliki peran ini awal tahap penerbitannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ini, era digital ini ya, banyak kemudahan, kita akui ya, kemudahan itu banyak sekali di era digital ini. Copy paste, download dan lain-lain ini sangat memudahkan gitu. Tapi kemudian muncul banyak kasus research fraud dan konflik kepentingan. Ini menjadi sangat besar ya. Untungnya pada tahun 97 itu sudah muncul ini tadi disebutkan, Commission on Publication Ethics atau COPE. Nah, ini slide saya terakhir Bapak Ibu. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat COPE itu seperti apa yang sudah dilakukan sebelum nanti saya berikan waktu presentasi kepada Prof. Ikab. Ini saya tunjukkan ini Bapak Ibu COPE websitenya ya. COPE ini apa namanya, lembaga yang membahas tentang etika publikasi. Nah, isinya banyak ya Bapak Ibu, ini materinya banyak. Saya ingin mengajak melihat kasus yang ada di sana. Kasus, contoh kasus ya, contoh kasusnya banyak gitu. Ini ada apa namanya, case-nya itu ada kasus tahun 2001 mengenai pengarang yang meninggal, pengarang dari orang yang dimintai untuk memberikan komentar itu terus malah jadi pengarang gitu ya. Kemudian institusi apa namanya yang membayar ini dan penyebutan di tulisan dan lain-lain Bapak Ibu banyak tahun 2001, 2020. Saya ambil contoh yang ini. Salah satu ini. Unable to contact authors. Ini kasusnya adalah pada authors. Kalau saya ringkas ceritanya, jadi ini ada manuskrip. Ini yang melaporkan adalah Dewan Redaksi. Dewan Redaksinya cerita gitu. Dan kalau menulis itu selalu di anonymized gini. Dewan Redaksinya cerita, ini ada seorang penulis mensubmit manuskrip ke jurnal kami, kemudian sudah ada review dan revision proses sampai kemudian accepted. Nah, sudah accepted itu setelah itu nggak bisa dikontak ini. Pengarangnya itu nggak bisa dikontak. Dan saya Bapak Ibu kalau ini kita lihat teman-teman yang studi di tempat kita ini, kan kalau kasusnya atau tulisannya sudah berstatus accepted, maka kalau mahasiswa dokter kan boleh ujian. Nah, kemudian kalau yang master misalnya ikut conference, statusnya accepted, kemudian dia bisa yudisium. Nah, ini nampaknya si pengarang mungkin memanfaatkan itu. Pokoknya accepted. Saya nggak mau publish gitu. Nah, itu sudah selesai sampai segini Bapak Ibu. Reviewnya selesai, revisinya oke ya, karena memang revisinya itu yang menyebabkan accepted. Tapi nggak mau lanjut gitu. Nggak mau lanjut. Nah, ini yang kemudian ditanyakan nih, jurnalnya bertanya, kami harus ngapain? Sudah dikontak Bapak Ibu? Sudah dikontak, ini ceritanya ke author-nya juga dikontak, nggak jawab gitu. Terus harus bagaimana? Nah, ini forumnya COPE ini kemudian memberikan nasihat gitu, advice, jangan dipublikasi dulu paper yang seperti itu sampai ada final consent dari authors-nya. Authors-nya harus menyatakan saya siap untuk publish. Itu yang ditunggu sampai itu muncul. Kalau tidak, disurati. Ini disurati dengan ada waktu. Silakan dibalas sampai sekian. Ini maksudnya adalah Dewan Redaksinya diharapkan membuat surat ada batas waktu yang kemudian dipakai
judgment. Anda sudah melewati peringatan surat kami, gitu. Karena melewati maka kemudian misalnya tidak jadi terbit. Nah, ini yang ada di GOP itu seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian di redaksinya ini jurnalnya mengontak lagi. Kemudian the journal receive no response. Nggak dijawab juga. Akhirnya kemudian manuskripnya di withdraw. Nah, ini sudah membuang-buang waktunya Dewan Redaksi dan reviewer ya Bapak Ibu. Waktunya habis ini. Kasusnya sudah selesai sih. Nah, ini yang sayang nanti barangkali adalah author-nya. Kalau gitu author-nya ini nggak serius ini ya. Nah, ini yang kita jaga Bapak Ibu sekalian. Saya kira terutama teman-teman mahasiswa ya. Kalau sudah accepted ya tolong diselesaikan. Karena nanti di situ ada nama promotor. Kalau promotornya nanti terus nggak bisa nulis di jurnal itu kan kasihan gitu. Ya, sayang. Saya kira itu contoh-contoh atau pengantar dari saya. Nanti ada bagian lain yang mungkin saya akan sisipkan. Monggo Pak Ketut, bisa dilanjutkan. Saya stop share screen saya. Saya share sendiri begitu Pak ya? Atau Okay. Pak Seminar?